Intel. Enggak, Pak, kalau Bapak bakal lakukan di US itu nggak kena hukum lah, Pak. Enggak, di sini juga enggak. Di sini juga enggak. Cuman kemarin ini ya Pak, katanya ini ya, saya tadi dikasih tahu apa yang bakar Al-Quran di Swedia itu yang orang Iran itu katanya dianu loh Pak, ditembak mati loh Pak sama orang Arab itu. Orang Iran apa orang Syria saya lupa kemarin ya yang bakar di Swedia itu loh Pak. Oh, Dari Irak, Pak. Irak ya, oh, Irak ya, betul Irak, ya, dari Irak pahlawan ya. Momika. Iya itu, gila itu. Itu katanya tembak Kasihan tuh. mati kemarin berapa hari yang lalu itu. Dia orang iya. Irak tapi Kristen tuh. Loh tadinya Islam dia Pak. Oh, Islam. Tadinya Oh, Islam. Terus ya dipindah ke Swedia di Kristen, terus ya Swedia. bakar Al-Quran 2 kali kalau nggak salah ya. Iya. Satu lagi ada yang orang Belanda yang banyak digembosin itu loh Pak, dibunuh. Ya kan? Karena karena Allah SWT-nya tidak berdaya, makanya yang bunuh orang. Hmm. Umatnya yang bunuh. Karena Allah SWT perlu dibantu. Pak Apa Pau namanya? ada Handicap. Pak. Nah, namanya kalau itu handicap, Allah SWT itu handicap sehingga perlu dibantu oleh umatnya. Itu Golden Age untuk Amerika. Thank you, Pak Paul dan host Pak Andi, Pak Teddy, Paul Deren, teman-teman. Ya, kalau itu kan tugasnya si Elon Musk ini kan ini apa memotong duit dan memotong tenaga Budget. kerja yang nggak diperlukan. Jadi Iya. ini bakalan ini Dodge, Dodge ya. kemarin beritanya kan udah keluarin bakalan ada massive PHK ya. Jadi kalau kita lihat Oh ya gitu. kantor-kantor pemerintah federal ini kebanyakan orang ya gara-gara DEI itu kan yang apa namanya sekarang Trump bilang DEI itu dibubarin dia sekarang based on the metrokrasi ya metrokrasi. Jadi kalau di sini kan banyak kan satu perusahaan umpamanya orang hitamnya harus berapa persen, orang putihnya berapa persen, biarpun orang goblok tetap harus diterima kan gitu. Jadi terus ini federal Iya. government semua pegawainya dievaluate lagi sama si Elon Musk, terus partnernya sama si India tuh, siapa tuh Rami, tapi dia kan udah Vivek, quit. Vivek Dia kan Ramesh. udah Vivek ya, dia udah quit. Jadi sekarang dilihat-lihat lagi banyak pemerintah apa pegawai pemerintah pusat, federal employee itu yang kerjanya nggak ngapa-ngapain. Jadi ini bakalan dipotong, bakalan ada banyak ini apa namanya PHK massal. Hmm. Jadi semua pada takut. Nah, sekarang juga perusahaan juga ya kadang-kadang kita ini dikasih berita di email sama personalita ya HR dia bilang, hey kamu ada teman nggak orang hitam engineer gitu. Kita engineer-nya kurangan orang hitam gitu umpama. Itu sekarang nggak boleh lagi. Jadi harus based on the meritocracy. Jadi kalau dengan kepintaran doang kalau menerima. Dulu kan menurut hukum harus ada untuk menjaga orang-orang yang minoritas dikasih Iya. ini jatah berapa persen. Nah Hmm. ini yang sekarang lagi ribut ini semua kebanyakan yang federal employee ini pada takut semua ketar-ketir ini. Email udah tersebar kalau kamu harus Hmm. siap-siap akan di PHK. Soalnya kebanyakan apa namanya banyak hal-hal yang nggak penting. Itu kita tahu sendirilah kita sebagai rakyat jelata ya. Lu kalau ke Ah. federal government urusan apa ke urusan paspor pokoknya yang urusan negara, lu ke kantor kantor federal itu gila ngantrinya lama, pekerjaannya itu prosedurnya muter-muter bulan-bulan nggak karu-karuan. Itu memang Oh, nggak di Indonesia doang, di sini kayak juga di Indonesia ya. begitu. Tapi kan di sini nggak bisa nyogok kata kalau umpamanya ngantri Oh, ya iya iya. ngantri ya kan ke Indonesia kan bisa motong tuh kalau ngantri. Nah itu Iya. sekarang jadi kalau kamu federal employee ya siap-siap lah itu aja sih bakalan dipotong Artinya habis. programnya Presiden Trump itu ibaratnya kayak ngacak-ngacak ya Pak ya, yang udah biasa enak jadi nggak Ya enak gitu ya. kebanyakan kebanyakan lemak di federal punya employee
kebanyakan lemak, jadi sekarang harus lean, katanya dia lean and Lead ya. ini. Nah, balik lagi ke apa namanya tadi, sumpahan presiden tuh yang cuman impresif buat aku sih bukan bilionernya, First Lady. Gila, kita ini pertama kali dapat First Lady yang seneng Keren ya. dilihat, cantik dilihat kan gitu. Luar biasa ya. Slovenia. Iya, Ya, itu makanya lagi. orang ribut si Michelle Obama nggak ada, nggak apa-apa deh, udah Laki-laki jelek. katanya tuh, Michael. Makanya udah deh, nggak foto Gua dia. aja yang di Indo Lanjut, tahu. lanjut. Pak Andi, Lanjut, lanjut. Orang nggak ada Pak Paul, Nah, Ya. orang nggak ada. bisa saya tambahkan Pak Lanjut. Paul? Lanjut Ya. Pak Andi. Pak Paul, dari breaking news Trump baru selesai bicara. Trump menyampaikan tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter militer di Washington DC, Ronald Reagan Airport. Itu malam-malam Trump menyampaikan karena keterbatasan pilot militer itu. Pilot helikopter itu keterbatasan melihat pandangan ada pesawat American Airlines. Jadi semua penumpang American Airlines sebanyak 60 penumpang dan 4 awak pesawat dan penumpang di helikopter militer 3 orang itu tewas semuanya. Trump bilang seperti itu Pak Paul, Pak Andi. Terima kasih. Dan memang kalau itu kecelakaan itu bisa itu ya, memang Karena keterbatasan malam ya. ya. Dan Jadi kan memang orang yang meninggal di pesawat itu masih dalam keadaan duduk. Mereka tidak bisa tenggelam soalnya di sungai Potomac di Washington DC dekat Oke. airport. kita fokus dengan ini ya, WNI Islam dideportasi dari Amerika. Oke. Ya, Rako silakan. Shalom Pak Paul, Halo. shalom Pak Andi, shalom semuanya, shalom Salam, Mbak salam. Tasya, ya shalom Pak Ade. Ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Ini hadiah ulang tahun terindah sepanjang hidup saya. Sungguh luar biasa ya kan. Ngedan. Ya Pak Paul, ini memang hadiah luar biasa ya kan. Kemarin kita akan bahas tentang kebiadaban, kebrengsekan dari imigran ini ya, khususnya imigran di Timur Tengah itu. Ya kan, sekarang dijawab oleh Tuhan, ya kan. Berarti Tuhan masih menyayangi Amerika. Tuhan masih menyayangi Amerika. Amin. Jadi Donald Trump dan Partai Republik itu direstui Tuhan, ya kan, untuk melindungi Amerika. Donald Trump itu seperti zaman keemasannya Ronald Reagan. Itu sangat jelas terlihat, ya kan. Dia mirip sekali dengan Ronald Reagan. Yang penting negara aman. Kalau masalah warganya seperti apa-apa, yang penting negara aman, jadi semuanya pasti aman. Betul Itu ya. yang terjadi. Baru presiden benar itu. Ya betul sekali Pak Paul. Dan untuk penonton di YouTube ya, khususnya orang-orang Islam itu, aku kasih tahu buat kalian Muslim. Ini akan 100 tahun yang akan datang, ini kasus ini ya, sampai imigran dipulangkan ini akan terus diingat-ingat oleh warga Amerika turun-temurun sampai 100 tahun. Ini seperti orang Itali pada saat tahun 30-an. Sampai detik ini mereka dicap mafia loh. Itu nanti orang imigran Islam khususnya itu pasti akan dicap juga. Dicap apa? Teroris. Ya kan? Itu akan jelas, itu akan selalu diceritakan ke masa-masa dan ke masa, karena ini sudah tercatat dalam sejarah Amerika Serikat, United States Amerika Serikat. Ya kan, sungguh luar biasa ini. Dan Donald Trump ini sungguh luar biasa. Oh, Tuhan Yesus memberkati dia dan sekeluarganya. Amin, haleluya, amin. Dan ini memang kita sebagai di sini ya kan, orang-orang yang memberitakan kebenaran itu bersuka cita. Sedangkan orang Islam di Indonesia itu lagi mencret, terceret-ceret, terberak-berak, berak darah, hati, jantung, usus keluar semua gara-gara melihat berita ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersyukur akan itu.
Ya kan Slim, para penonton di YouTube ini yang tidak suka dengan channel ini, yo inilah berita kenyataannya. Inilah apa yang kalian berbuat. Kalian berbuat dan ini hasil buahnya. Semakin kalian melakukan kejahatan di dunia ini, ya kan? Semakin kalian akan membuat buah yang besar dan buah itu akan terlihat oleh banyak orang. Ya kan? Kejahatan demi kejahatan sudah diperlihatkan. Tinggal nunggu waktu dan itu tercatat dalam sejarah. Bahkan anakku sendiri saja aku didik. Aku ceritakan sejarah ajaran ini. Ya kan? Betapa dari bom Bali pertama sampai sekarang, ya kan? Teroris, penutupan gereja, pengusikan itu aku ceritakan pada anakku, ya kan? Biar dia ingat mana kebenaran dan mana kebusukan dan kedustaan itu. Ya, ini perlu bagi orang-orang percaya seperti kita kan, orang-orang Kristen ya kan. Itu harus diceritakan kepada anak apa yang ada. Jadi biar anak itu tidak terjebak suatu hari nanti oleh omongan temannya kayak atau gurunya yang ingin menyesatkan anak kita biar dia Benar tahu. sekali. Ya betul sekali Pak. Memang Benar. itu harus diceritakan dan itu tertulis sejarah. Betapa betapa dustanya ajaran ini, betapa dustanya ajaran Islam ini, ya kan? Kalau ditanya balik itu seperti anjing, ya kan? Anjing yang dibawain itu tongkat itu, jadi lari ke pirit-pirit gitu. Mereka merasa benar saat ditanya balik, entut jawabnya. Ya. Ini Pak Paul dan Bapak-bapak sekalian. Di Indonesia ini lagi darurat neosep apa itu introstop karena orang Islam di seluruh Indonesia lagi mencret berjamaah karena melihat berita imigran Islam dipulangkan ini. Luar biasa. Luar biasa. Aku bertemu tangan. Ini hadiah ulang tahun terindahku. Terima kasih Tuhan. Ratko, Monggo Ratko itu lanjut Pak balik, Paul. ya, Ratko itu kan balik lagi hukum alam, you know, Betul sekali. kan? What you plant, what you gonna sow. Jadi apa yang kamu tanam, kamu akan menuai. Ya itu aja. Betul sekali. Betul. Mereka tanam kebencian, menutupi gereja, membubarkan kebaktian, membubarkan apa Betul. rosari itu aja yang mereka tanam. Nanti satu hari kan mereka menuai. Betul Tapi sekali. jangan nyalain Tuhan. Kalau kamu udah menuai, kamu jangan nyalain Tuhan. Itu Betul aja sekali. sih. Ya kan? Betul. Dan ini sungguh luar biasa ya Pak ya. Ini kita berter itu kayak mereka ya kan ini wah di Los Angeles ya yang kebakaran kemarin itu. Wah di asap. Padahal Los Angeles itu kan pendukung mereka ya Pak ya. Mereka itu kan apa itu suara Demokrat paling kuat di sana yang kebakaran itu. Tapi mereka itu seperti bumerang, ya kan? Wow, mereka diasah padahal yang menyuarakan, ya kan menyuarakan suara mereka itu kan orang-orang Demokrat. Malah orang-orang Demokrat kena bencana malah disyukur-syukurin. Kurang ajar ini orang-orang Islam ini ya kan? Menjijikan, busuk. Bangkai busuk saja bisa jadi rabuk untuk tanaman. Ini lebih busuk daripada bangkai. Tuhan tidak diam. Tuhan kami itu berkuasa atas segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan Haleluya. kalian. Bukan Tuhan kalian yang cuma zat padat, zat cair, zat gas. Ya kan, zat gas itu kentutku, zat padat itu taiku, zat cair itu kencingku. Itu dia. Dan kalian sembah, menjijikan. Monggo lanjut, Pak Paul, Pak Andi, Pak Ade. Ini Pak Paul Dere nih. Ya, makasih. Pak Paul Dere. Ya, Ya, gimana Amerika nih kondisi di sana di Boston? Boston. kita Boston udah ada. Ya, ini kita lagi di planet Namek ya. Boston. Ya, Boston udah mulai tangkepin. Tangkepin Bos. ya. Itu dirahsia di jalan-jalan gitu, ciduk begitu. Enggak, mereka udah ada linknya, udah tahu mereka di sini. Waktu demo itu kan FBI udah di dalam semua. Ya, kan semua CCTV kamera semua gila itu. Di Iya, sekolah, CCTV terus tangkap kelihatan semua itu. Iya. Terus di situ ada polisi, ada wartawan, jadi foto-fotoin satu-satu. Ya, memang kalau manusia itu
nggak beradab ya kayak gitu. Padahal di sini aduh orang mau dapat izin tinggal itu sangat banyak, tapi ya gimana? Pilihan itu kan tergantung yang bersangkutan. Ya Pak Teddy bilang benar, jangan lo kriminal. Kalau di jalan itu lo ketemu orang-orang asli sini ya lo sopan ya kan. Karena mereka juga bawa pistol, serem. Jadi kalau kita apa eh, di mobil gitu berpapasan dia marah ya kita ngalah aja. Betul. Iya daripada Betul. ya dia lagi pusing juga di rumah lagi begini di door kita banyak gua. Kalau namanya security di sini semua orang punya lo senjata. Betul. Saya punya supervisor dia bekas Army. Dia bilang, Paul, gue baru beli nih yang buat apa katanya sniper. Wih, udah 3 katanya di rumah gue ada senjata. Gue sampai sekarang aja nggak berani gue biar ini beli barang gitu takut soalnya. Orang tua suka pesen lu kalau megang Panas, Pak. senjata. Panas, benang-benang begitu, panas. Iya, ibu saya tuh suka dari kecil suka ngomong, lu tahu nggak katanya, kalau lu punya senjata, itu di ujungnya itu iblis sudah nunggu katanya. Gue jadi takut, tapi ya kita yang penting di sini kita buka pintu, itu yang kecil-kecil, buka pintu kita bukain ya kan. Terus thank you, say thank you, please. Itu Pak Paul, bahasa harga ya. Glock berapa di kotanya Pak Paul? Nggak ada, nggak boleh. Iya, saya di New Hampshire sini nggak ada teks. Di New Hampshire nggak ada teks. Iya, berapa harga Glock yang standar Polri itu berapa Pak di sana Pak? Pengen tahu aja. Saya belum tahu. Di 3 Google juta, lah. 3 juta. Kita 150 ya. Di Eropa, 150 dolar. rakyat jelata, rakyat sipil, bahkan tentara pun tidak boleh. Tentara tidak boleh masuk kota dengan membawa senjata api. Kecuali kayak sekarang Nggak boleh, ini. kecuali ada darurat militer ya. Ya, Nggak boleh masuk kota dengan membawa senjata api, itu nggak boleh. Tentara aja nggak boleh. Gitu loh. betul. Menurut Peraturannya saya ketat itu karena yang namanya aman. ya, kita lihat ini Pak Paul nanti Makanya kan jarang sekali terjadi peristiwa penembakan ya, jarang ya ada, tapi kan memang orang udah nekat gitu ya. iya, hari-hari Nah, mendatang untuk ini senjata api ini juga nggak mudah dan begitu ada masuk pasti ketahuan, dilacak, Betul. dikejar, jadi dibiarkan tinggal ujungnya kemana itu pasti kena semua nanti. iya, soalnya kalau sini kan Berarti Pak Paul Deri kan iya, sempat tuh ibaratnya ada kayak penembakan massal itu kan. iya. Nah, itu belinya di mana tuh kalau susah dapat senjata? Enggak Yang juga beli mereka kan Tahu ada lah, Abu yang Otman. kemarin Yang dia sekarang Abu Otman yang sekarang lagi hot itu kan Glock 5. Iya, Glock Glock 5 itu murah, cuma 635 dapat satu baru. murah ya, buset. 600 Ya, itu berarti ya berapa tuh? $1. 10 juta ya. 10 juta. Murah banget. Iya. Pak Andi, Glock 5, Pak Andi. kamu udah lihat belum Glock 5? Bagus tuh modelnya. Iya. Pak Andi. Ya. Pak Andi. Kalau di sana Mac 10 itu apakah dijual bebas ya Pak Andi? Mac 10 itu loh, yang pistol Di serbu itu. California ini di California ini nggak boleh ya, otomatis ya. Semi otomatis boleh. Oh. Tapi problemnya itu kamu bisa beli kitnya, modification kitnya itu online. Jadi kalau di California macam AR-15 sudah nggak boleh dijual. Kalau kamu ke state lain mungkin di Arizona sih Adi ini boleh, sana sih Iya, Pak Andi. Jersey tempatnya Teddy mungkin boleh. Di sini tempat California saya nggak boleh. jual itu. Di Iya, tempatnya di boleh. Shell, di Nah, Arizona. AR-15 itu kita beli kitnya sedikit udah jadi AR-16, jadi M16 military punya. modifikasi ya. AR itu yang senapan ya Pak ya, yang panjang ya. Yang dibuat perang itu sekarang ini M16. M16. Itu kan paling ringan semua kan dari fiberglass, ringan sekali. Iya. Air dan apa kamu buat nyelam juga terapung. masih bisa nembak kan. Tapi Pandi. Pak Andi, aku lebih suka yang Tag 10 itu loh, Tag 10 itu loh, Mac 10 itu loh, Mac 10.
McCain. McCain itu Yang yang kayak magazine-nya isi 32 peluru itu ya. yang kayak Uzi itu loh. Nggak boleh. Itu kan udah termasuk automatic. Kalau di California ya nggak boleh. Tempat lain mungkin boleh. Kita Bandi, udah yang jelas. bahaya pistol dalam celana itu. Nah, iyalah, makanya kita kita Gus. kita di freeway dipotong. Kita kalau di freeway dipotong orang ya bilang aja haleluya gitu aja, udah nggak usah ngamuk-ngamuk. Ya, puji Ada Oh, Tuhan. Oh, Pak Andi. Dipotong orang Pak Andi, Kita saya kita ngamuk Pak Andi. lagi di lingkungan kita diem. niru Yesus Bentar ya, Pak. saja. Ada orang dipotong di freeway, bilang aja kayak Yesus saja. Oh, They Pak don't Andi. know what they do, kan? Saya Dia nggak ngamuk tahu Pak apa. Andi. Pak Andi, saya ngamuk. Saya supir Uber di California. Kalau Iya, yang motongnya itu orang Asia, saya udak, saya ladenin. iya. Karena dia nggak, kalau nggak dia nggak tahu cara hukum di Amerika. Dia mau Iya. seenaknya Ada. aja kita ladenin, dia nabrak, kita punya law, kita tuntut Betul. dia, Pak Andi. Nggak usah Iya. takut. Iya kalau Tapi dia kalau dia yang kalau motong nggak itu kalau orang nggak bawa hitam, pistol, orang Asia nggak punya pistol, kebanyakan. apa bilang? Ya, kebanyakan nggak. Tapi kalau orang hitam, kita jangan ladenin, sayang, Iya, takut. iya. Pak Andi, kalau di Amerika itu ya kan, kalau ada orang bawa pistol ingin mengancam kita ya kan, kita telepon polisi dulu. Pak, Boleh. saya ingin tembak orang. Apakah saya bisa mempertahankan diri dengan pistol saya? Nah, itu baru boleh nembak orang. Karena Ya, karena Ada terancam kan. marbun mana nih? Ada marbun nih. Jadi diem aja nih, Amerika. Iya, nih. Marbun tuh. Ada marbun Marbun. panggilan, ada marbun sama Pak Teddy nih, diem aja nih tadi nih. Pak Teddy lagi delivery kali dia. Ada marbun. Silakan ada marbun. Cek sound. Ya. Iya. Aduh. Tadi saya lihat Pak Tony Basaman kayaknya bagusnya ada pergerakan nih nanti nih kalau misalnya Indonesia atau Pak Prabowo udah nggak bener lagi kabinet-kabinetnya berusuh di Indonesia, kayak harus ada bakar-bakaran Al-Quran dan bendera Indonesia nih di Amerika nih. Saya setuju sekali nih Pak. Halo? Halo? Ya, Ya, silakan. lanjut. Oh, oke. Iya, jadi kayak gitu aja. Kalau mau nanti kita bikin grup aja yang di Amerika gini gitu loh, yang berani untuk bakar Al-Quran. Kalau saya berani bakar bendera Indonesia, saya berani nih. Saya udah hopeless lah sama Indonesia ini gitu. Cuman mungkin kalau bakar bendera Indonesia, jangan Pak. Bagaimanapun juga kita lahir di sana Pak. Betul. Maksudnya bukan artinya saya mengingatkan bahwa memang banyak sekali ya kemarahan kita, ya kekecewaan. Cuman seperti begini Pak, misalnya saya berantem sama kakak saya nih. Sejahat-jahatnya dia itu kan kakak saya. Nah jadi tetap ada batasnya. Kalau bakal Al-Quran ya lewatkan saja Pak, hajar saja. Bendera Indonesia mungkin jangan kali Pak. Walaupun bukannya nggak berani ya, tapi kita tidak pernah boleh lupa di mana kita lahir. Ya kan? Setuju. Walaupun cuma numpang doang, walaupun kita nggak diakuin. Kayak Tuhan bilang begini ya, kepada orang Mesir, kamu nggak boleh kelewatan karena kamu dulu kamu adalah orang asing di sana. Itu juga kepada orang Mesir sama satunya saya lupa ya. Jadi ada dua bangsa, kamu nggak boleh kelewatan. Kamu perang gitu, tapi nggak boleh kelewatan gitu sama dua bangsa ini. Karena kamu dulu orang asing di sana. Saya lupa ya satunya disebut itu ya. Saya lupa. Jadi kepada sama ya, kita dulu paling nggak kita memang pernah di sana di Indonesia, walaupun kita didiskriminasi, kita diperlakukan dengan tidak layak, tetapi kita pernah di sana, jadi kita tetap harus memberkati. Nah, jadi harus skip aja Pak ya, bendera Indonesia jangan dibakar lah ya. Ya, tapi kalau misalnya nih kita misalnya nih Undang-Undang Dasar 45 nih kita bakar ini, nah ya itu boleh tuh ya, Al-Quran kan semua bullshit semua itu kan, hukum-hukumnya Indonesia kan bullshit semua kan. Iya.
Tapi kalau bendera Indonesia itu kan memang simbol dari negara Indonesia. Artinya termasuk orang Kristen di dalamnya, ya kan? Orang-orang Buddha, orang Hindu yang tidak ada masalah dengan kita. Gitu. Tapi Oh, ini bukan saya sok bijaksana, enggak ya. Ini hanya ini saja, hanya pendapat, opini pribadi. Anda semua tidak setuju, enggak apa-apa ya. Di sini kan boleh berbeda. Cuman kalau saya memilih untuk tidak. Nah, tapi kalau Al-Quran memang saya kepengen bakar Al-Quran. Bukan karena saya jengkel, bukan. Tapi saya lagi pengen menarik ini ya. Nih, emang Allah SWT bisa ngapain saya gitu loh. Cuman kita punya tanggungan yayasan-yayasan yang di Indonesia ya. Bagaimanapun juga, saya kan nanggung banyak orang ya. Jadi jangan sampai nanti saya bakal Al-Quran, lalu para pengurus nanti dijemputin satu-satu sama Intel. enggak, Pak. Kalau Bapak bakal lakukan di US itu nggak kena hukum lah, Pak. Enggak, di sini juga enggak. Di sini juga enggak. Cuman kemarin ini ya Pak, katanya ini ya, saya tadi dikasih tahu apa yang bakar Al-Quran di Swedia itu yang orang Iran itu katanya dianu loh Pak, ditembak mati loh Pak sama orang Arab itu. Orang Iran apa orang Syria, saya lupa kemarin ya, yang bakar di Swedia itu loh Pak. Dari Irak, Pak. Irak ya, oh Irak ya, betul ya. Dari Irak Pahlawan ya. Momika. Iya itu, gila itu. Itu katanya Kasihan tembak mati kemarin berapa hari yang lalu itu. Dia orang Iya. Irak tapi Kristen tuh. Loh, tadinya Islam dia Pak. Oh Islam. Oh. Tadinya Islam, terus ya dipindah ke Swedia di Kristen, terus dia Swedia. bakar Al-Quran 2 kali kalau nggak salah ya. Iya. Satu lagi ada yang orang Belanda yang banyak digembosin itu loh Pak, dibunuh. Ya kan? Karena Allah SWT-nya tidak berdaya, makanya bunuh orang. Umatnya yang bunuh. Karena Allah SWT impoten, perlu dibantu. Pak Apa Paul, namanya? Handicap. Nah, namanya kalau handicap, Allah SWT handicap sehingga perlu dibantu oleh umatnya. Pak Paul, saya ada pertanyaan, Pak.